have answered my call. Sit down. I have prayed for you to come, longing, but still, you are my Jupiter. Dikasih kekurangan malah kurang ajar. Begitulah gambaran kasus yang pernah viral belakangan ini. Nah, film kali ini mirip banget sama cerita si Agus. Menceritakan tentang seorang pria muda yang buta dan tuli dirawat di gereja tua yang isinya biarawati cantik tapi barbar. Mulai dari ganti baju sampai mandi bareng-bareng. Namun berbeda dengan si Agus, pria ini ternyata nggak buta atau tuli, alias normal-normal aja. Waduh, gimana kelanjutannya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berlatar pada zaman ketika gereja memegang kekuasaan besar, namun banyak mendapat kritikan karena korupsi dan gaya hidup mewah para pemimpinnya. Keadaan ini memicu kekecewaan masyarakat. Ditambah lagi saat itu juga terjadi wabah yang disebut Black Death dan muncullah kekacauan di berbagai tempat. Tapi disclaimer dulu guys, cerita kali ini cuma fiktif belaka. Kalau ada bagian yang barbar, ini cuma film. Oke lanjut. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Lorenzo yang hobi banget berjudi. Karena keberuntungannya yang unlimited, ia selalu menang dalam permainannya. Namun sialnya saat itu ia mengalahkan Gerbino, seorang ketua dari perkumpulan penjahat di kota itu. Di samping itu Lorenzo juga sempat ngebet gadis kaya bernama Pampi yang juga ditaksir oleh Gerbino. Alhasil ia pun diburu oleh komplotan Gerbino. This time he's won against the wrong person. He's always in trouble. Always pushing his way. Where you belong. Lorenzo yang gesit ini pun berhasil kabur dari kejaran itu. Keesokan harinya, Lorenzo diberitahu oleh teman-temannya kalau dia sekarang adalah buronan Gerbino dan menyuruhnya untuk melarikan diri dari kota itu dengan kuda. Di sisi lain terlihat Gerbino mencoba memaksa Pampi untuk menikah dengannya dengan alasan bahwa almarhum ayahnya Pampi memiliki utang yang besar. Ia pun mengklaim bahwa Pampi sekarang menjadi miliknya. Di tengah pelarian Lorenzo, ia bertemu dengan seorang pria. Ia menanyakan tempat yang aman untuk bersembunyi. Pria itu sambil membawa mantan tukang kebun milik gereja ayah Pampi yang terinfeksi wabah, menyarankan Lorenzo untuk berpura-pura menjadi tukang kebun dengan berlagak tuli dan bisu. Karena nggak ada pilihan lain, Lorenzo mengikuti saran tersebut. He had special skill. He was dead. Is not a skill. Oh, bye. Untuk menghindari kejaran, Lorenzo memanjat pohon dan bersembunyi. Ia berhasil mengelabui pengejarannya. Namun sialnya, Lorenzo dikerumuni oleh para biarawati cantik. Mereka mengira jika Lorenzo adalah anugerah yang turun dari surga. Karena di zaman itu orang-orang lebih mempercayai hal magis di setiap kejadian. Lorenzo yang tak sadarkan diri pun dibawa oleh suster Katarina dan Gabriela. Mereka menganggap Lorenzo adalah malaikat dari Tuhan, mulai mengagumi ketampanannya. Karena khawatir terluka, mereka pun sepakat untuk memeriksa dengan cara membuka baju Lorenzo. Tiba-tiba hal tak terduga dilakukan suster Katarina. Do you think we should take off his clothes to see if he's broken any bones? Enggak cuma itu, setelah itu Katarina pun berkata, dan suster Gabriela ngelakuin hal yang sama. Karena tak merespon, suster Gabriela pun memutuskan untuk memberikan napas buatan. Datanglah ketua dari biarawati yang bernama Lisabeta. Suster Lisabeta sangat terpesona dengan ketampanan Lorenzo. Ia pun bertanya apakah dia buta dan tuli? Can you speak? Can you hear? Lorenzo hanya terdiam yang menandakan itu benar adanya. Kemudian kedua suster itu pun diperintahkan untuk membersihkan Lorenzo.
Ketika Lorenzo sedang membersihkan diri, kedua suster itu tampaknya sedang mengawasinya. Dan tiba-tiba, hal membagongkan pun terjadi. Keesokan harinya, Pampi terlihat murung memikirkan pernikahan paksanya dengan Gerbino. Tak lama datanglah sahabatnya Philomena yang mengajaknya untuk pergi ke gereja. Usai berdoa, Pampi juga bertemu dengan teman lainnya yang bernama Elisa. Mereka pun berbincang tentang kondisi dunia saat ini yang dilanda wabah Black Death. Pampi mengajak teman-temannya untuk pindah ke gereja milik almarhum ayahnya. Ia juga menceritakan tentang pernikahannya dengan Gerbino akibat utang besar ayahnya kepada pria tersebut. Elisa yang mendengar itu sangat terkejut. Ia pun bertanya tentang hubungan Pampi dengan Lorenzo. Elisa pun menyindir kalau saja dia all out memberikan kesuciannya kepada pria itu, pasti Lorenzo tak akan meninggalkannya. Namun berbeda dengan Philomena yang taat agama dan lebih baik ia pun menjaga kesuciannya sebelum menikah. I would rather die than relinquish my virginity before marriage. What are you doing here, all of you? Praying. Tak lama datanglah Gerbino and the gang. Ia memperingatkan agar semua orang berhati-hati terhadap wabah saat ini, khususnya menekankan kepada Pampi bahwa ia akan segera menghabisi Lorenzo. Merasa terdesak, Pampi pun memutuskan untuk menjadi biarawati di gereja milik keluarganya. Langkah ini ia ambil untuk melindungi dirinya dari paksaan Gerbino. Sahabat-sahabatnya seperti Philomena, Elisa, dan beberapa orang lainnya berencana untuk menyusul Pampi ke gereja tersebut. Namun karena pada zaman itu nggak ada Google Maps, mereka pun harus mengandalkan insting untuk mencari lokasi gereja tersebut. Sementara itu terlihat Pampi yang sedang mengenakan seragam biaranya. Pampi tak sengaja melihat Lorenzo bekerja di tempat itu juga. Ia terkejut, dicampur aduk dengan rasa senang. Para biarawati pun memberitahu jika Lorenzo adalah tukang kebun yang dianggap anugerah dari Tuhan karena tuli dan bisu. Keesokan harinya saat Lorenzo sedang bekerja, salah satu biarawati yang emang sudah terbiasa ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan dengan Lorenzo memanggilnya untuk mencari semak. Tapi sialnya, hal ini juga disaksikan oleh Pampi dan seketika membuatnya menjadi kecewa kepada Lorenzo. Di sisi lain terlihat Gerbino dan sekutunya yang sedang berlatih pedang di rumah megah milik ayah Pampi. Tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Kon tanpa tol yang ingin melamar Pampi dan mengira Gerbino adalah ayah dari Pampi. Mendengar itu, Gerbino pun hendak menghabisi pria itu. Namun karena ia belum resmi menikah dengan Pampi dan dari penampilan Kon menandakan dia bukan orang biasa, ia pun mengurungkan niatnya itu dan mengatakan jika Pampi sudah tak tinggal di sini. Sebelum pergi, Kon pun mendapatkan informasi dari salah satu pelayan Pampi tentang keberadaan majikannya itu. Setelah itu, Kon dan pasukannya bergegas ke lokasi Pampi. Kembali ke Lorenzo yang berada di kamarnya usai dia bekerja. Tak lama datanglah dua biarawati membawakannya makanan dan minuman. Lorenzo kembali memerankan dirinya menjadi bisu dan tuli. Ternyata ada maksud terselubung dari kedua suster ini. Mereka yang terpesona dengan ketampanannya mengaku jika secara diam-diam mereka mengetahui tentang kejadian yang penonton harapkan ke Lorenzo di semak-semak dan kebun buah bersama suster lain. Maka dari itu maksud kedatangan mereka di sini untuk mendapatkan hal yang sama layaknya suster yang lain. Scene pun berpindah melihatkan sahabat Pampi yaitu Elisa, Philomena, dan pacarnya yang bernama Dioneon serta orang-orang lainnya yang sedang di dalam perjalanan menuju lokasi Pampi. Philomena dengan bangga bilang kalau dia dan pacarnya Dioneon tak pernah ngelakuin hubungan sebelum menikah karena mereka sangat menjaga kesucian masing-masing. Tak lama ketika Philomena dan yang lainnya sudah duluan, Dioneon dan Dino dikejutkan dengan sosok Tobrut dari desa setempat. Mereka menawarkan dua pria ini sebuah sesuatu yang sangat fresh dan sangat nikmat untuk dicicipi. Dua pria ini pun memutuskan untuk mengikuti gadis itu. Mereka pun dibawa ke sebuah ternak. Dan benar saja sesuatu yang fresh dan nikmat untuk dicicipi itu ternyata adalah Can't stop now. mencicip susu sapi dari sumbernya langsung. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. Namun pada akhirnya mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Just what do you think you're doing with that cow? Philomena datang dan melihat itu. Akibatnya Dioneon pun kena omel. Ia pun hanya beralasan kalau ia hanya sedang menikmati susu dari sapi.
Di gereja, Pampi diajak oleh biarawati lain untuk membawakan air ke tempat Lorenzo. Karena cemburu dan marah, Pampi pun langsung kemudian Lorenzo dibawa ke kamarnya ketua biarawati, lagi-lagi untuk ngelakuin ritual yang penonton harapkan. Scene berpindah memperlihatkan Kon dan pasukannya dalam perjalanan menuju Pampi. Namun hal ini rupanya diketahui oleh Gerbino. Alhasil, Gerbino pun menghadang pasukan itu. Rupanya si Kon di sini lebih unggul karena di zaman itu tak semua tahu tentang senjata api. Di sisi lain terlihat sahabat Pampi yang sedang beristirahat. Dioneon pun mengigau sedang ngelakuin kegiatan ritual tadi. Hal ini jelas membuat Philomena menjadi marah. Dan inilah yang terjadi. Kembali lagi ke Pampi yang sedang mengawasi Lorenzo bekerja. Dirinya yang tak mau Lorenzo menjadi bahan untuk biarawati lain mencari cara untuk mendekatinya. Usai pria itu bekerja, Pampi pun modus juga untuk mengantarkan makanan. Namun Pampi tak ingin Lorenzo tahu tentang keberadaannya. Ia pun menutup wajahnya di balik kain. Ia juga menutup mata Lorenzo, kemudian dia pun berpatukan. Setelah itu Pampi meninggalkan Lorenzo tanpa melakukan adegan selanjutnya. Hal ini malah membuat Lorenzo menjadi penasaran dengan sosok misterius dari biarawati ini. Di perjalanan, Philomena yang semakin kesal dengan pacarnya itu menghukumnya untuk jalan kaki. Karena muak dikekang, Dioneon pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Karena tak ingin terjadi apa-apa pada pacarnya, Philomena pun mengikutinya ke tengah hutan. Ia pun mencoba membujuk Dioneon untuk baikan. Ia mengajaknya untuk melanjutkan komitmen mereka menjalin hubungan secara halal. Namun akhirnya Dioneon pun jujur kalau ia terpaksa selama ini. Apalagi pada faktanya, dia adalah seorang laki-laki dewasa yang wajar jika syahwatnya tak tertahankan. Namun tiba-tiba, Philomena pun mempatuknya. Karena situasi yang nyaman dan juga nyemak-nyemak di hutan, mereka pun bablas ngelakuin pertandingan futsal di sana. My God, what happened? Nothing. Mereka diciduk oleh para bandit hutan. Lalu mereka ditawan ke markas para bandit itu. Dan ternyata teman-teman yang lain juga sudah ditawan di sana, termasuk Elisa. Ketua bandit yang ganjen itu berkata kepada Philomena dan Elisa, kalau mereka mau diperlakukan seperti ratu, mereka harus melakukan pertandingan futsal 2 lawan 1 bersamanya. Dan sudah jelas, Philomena menolak itu mentah-mentah. Namun berbeda dengan Elisa yang rupanya tertarik dengan pria itu. Dengan kebarbarannya, Elisa pun menghampiri si ketua dan tiba-tiba. Sit down. I prayed for you to come. Longing, but still. My Jupiter. You are my Jupiter. Si ketua pun tercengang dengan itu dan merasa senang. Mereka pun memulai rondenya. Setelah itu Elisa pun menghampiri Philomena dan menyusun rencana kabur dengan cara mengadakan pertunjukan tari berdua. Awalnya Philomena menolak itu. Namun karena kasihan melihat teman-temannya disandra, ia pun mengiyakan rencana itu. Mereka berdua mulai merayu para bandit itu. Di tengah pertunjukan, Elisa menantang semua bandit itu untuk memperlihatkan senjata kejantanan mereka dan memberikan hadiah kepada bandit yang senjatanya paling besar. God, I've never seen one before. Order, please, order. You, stand up. That's very small. Rupanya terdapat salah satu bandit yang senjatanya paling kecil. Philomena dan Elisa pun ngerosting bandit itu. Alhasil, semua bandit pun tertawa dan ikut membulinya juga. Hal ini rupanya membuat para bandit itu menjadi ribut satu sama lain dan berhasil mengalihkan mereka. Start in the middle, work your way to the end. Start small and work your way up. Philomena dan yang lainnya pun berhasil kabur dari sana.
Kembali lagi ke Pampi yang mulai geram melihat tingkah Lorenzo yang main serong ke sana kemari. Akhirnya ia pun ngelapor ke kepala biarawati bahwa sebenarnya Lorenzo tak tuli dan bisu karena ia sempat melihatnya bernyanyi di hutan. Mendengar itu, ketua biarawati pun menghampiri Lorenzo yang sedang tidur. Ia pun berbisik di telinganya dan kemudian inilah yang terjadi. Hal ini seketika membuatnya diusir dari gereja itu. Di sisi lain, terlihat Kon yang ingin menyeberangi sungai. Namun tiba-tiba ia di sini bertemu dengan Elisa yang sedang mandi di sungai itu. Mereka pun ngobrol, terlihat bahwa keduanya saling tertarik satu sama lain. Kon memberitahu bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju pernikahan. Sementara Elisa juga mengatakan hal yang sama. Di sini Kon malah menganggap Elisa adalah Pampi yang ia cari. Ia pun bertanya, apakah kau adalah Pampi? Elisa tak menjawab pertanyaan itu dan dengan barbar malah keluar dari sungai tanpa sehelai benang pun. And you have answered my call. Something's just come. Di sisi lain terlihat Lorenzo yang bingung mau kemana. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh Pampi yang akan pulang. Pampi dalam suasana hati yang kecewa memberitahunya bahwa ia akan segera menikah dengan Gerbino. Lorenzo terkejut mendengar kabar itu dan memohon agar Pampi memikirkan ulang keputusannya tersebut. Di saat bersamaan terdapat seorang pria lain yang menggantikan peran tukang kebun dari Lorenzo. Ketua biarawati pun menyambut pria itu layaknya Lorenzo di awal film. Namun tak seperti Lorenzo, pria ini tak mengklaim kalau dirinya bisu dan tuli. Hal ini malah membuat ketua biarawati sangat senang atas kejujurannya. Dan dia pun mendapatkan hadiah. Kembali ke Lorenzo dan Pampi. Mereka akhirnya tiba di mansion milik ayah Pampi. Lorenzo merasa minder berada di tempat tersebut, terutama saat mengetahui rencana Pampi yang menikah dengan Gerbino. Ia pun hendak pulang, namun Pampi menyuruhnya untuk menginap 1 malam. Just a little longer. Saat makan malam, Lorenzo dengan jujur mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, bahwa ia jatuh cinta dengan seorang biarawati misterius di gereja. Tanpa menyebutkan nama, ia menggambarkan sosok itu sebagai wanita yang membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Pampi yang mendengar itu pun sadar bahwa Lorenzo sedang membicarakan dirinya. Dengan penuh keyakinan, ia akhirnya mengaku sebagai biarawati yang dimaksud. Pampi berkata kalau kau masih ingat saat itu, mungkin kau bisa membuktikannya lagi. Ia pun mempatuk Lorenzo agar ia dapat mengenalinya kembali. Namun tiba-tiba Run, Lorenzo. Please, he'll kill you for sure. datanglah Gerbino and the gang. Karena melihat Lorenzo yang masih berani mendekati Pampi, ia pun berniat untuk menghabisi Lorenzo. Namun hal itu dihentikan dengan Pampi yang bilang kalau ia bersedia menikah dengan Gerbino. Kemudian Lorenzo pun dikurung di sebuah penjara bawah tanah. Mendengar itu, Pampi yang marah menyuruh Gerbino untuk meloloskannya segera. Setelah itu, ia akan memanggil pendeta untuk pernikahan mereka. Setelah Lorenzo bebas, ternyata pendeta itu adalah pria yang mengganti Lorenzo sebagai tukang kebun di hari lalu. Pampi dan Gerbino melakukan konseling pengakuan dosa dengan pendeta itu. No, it's only Lorenzo. Does he love you? Pampi menjelaskan tentang hubungannya dengan Lorenzo. Ia sebenarnya tak mau menikah dengan Gerbino dan meminta pendeta itu untuk membantunya. Namun pendeta itu menyarankan untuk tetap bersama Gerbino. Pampi pun akhirnya menyogok pendeta itu. Berbeda dengan Pampi, Gerbino malah mengakui semua kejahatannya dari merampok hingga membunuh banyak orang. Mendengar itu, pendeta pun mencari cara agar Pampi tak menikah dengan orang seperti ini. Ia mengatakan jika ia ingin menikahi Pampi, maka pada awal pernikahan, Gerbino harus menahan hasratnya selama 30 hari untuk menyucikan dirinya dari semua dosa yang ia buat. Kembali ke Lorenzo yang hendak dihabisi oleh 2 pasukan Gerbino. Rupanya pasukan ini mengaku jika dirinya sebenarnya tak ingin menjadi seorang pembunuh dan akan melepas Lorenzo jika ia mau menyimpan rahasia ini. Namun ini sebenarnya hanya tipu muslihat dari pasukan itu, karena tiba-tiba. Tapi untungnya di saat yang sama datanglah Kon dengan kudanya, bertanya di mana lokasi mansion milik ayah Pampi. Dengan polosnya Lorenzo yang tak tahu Kon ini memberitahukannya dan Kon sangat berterima kasih kepadanya.
Nah, tibalah hari pernikahan Gerbino dan Pampi yang dipimpin oleh pendeta tukang kebun itu. Dengan sengaja sang pendeta mengulur pernikahan itu dengan ngelakuin hal-hal yang gak penting. Karena merasa dipermainkan, Gerbino pun langsung marah. How can I marry you if you don't answer the question? I cannot marry you if you have dirty fingernails. That's ridiculous. Karena terpaksa, pendeta itu pun menyatakan bahwa keduanya sah telah menikah. Namun tiba-tiba Kon pun tiba di sana. Di sini ia ingin membalaskan dendamnya karena semua pasukannya telah dihabisi oleh Gerbino. Terlihat juga Lorenzo yang baru datang. Karena Kon membawa senjata api, Gerbino pun menjauh. Lorenzo pun melawan anak buah dari Gerbino. Hal ini membuat Kon menganggap Lorenzo ada di pihaknya. Mereka pun sepakat untuk melawan Gerbino. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Semua anak buah Gerbino kini telah dihabisi dan Kon berhasil melumpuhkan pedang dari Gerbino. Lorenzo yang tak ingin membunuh secara langsung meminta izin secara jantan untuk beradu pedang dengan Gerbino di antara pinggiran sumur yang sangat besar dan dalam. Jadi siapa yang jatuh ke dalamnya secara otomatis akan tewas. Dan aksi baku pedang pun terjadi. Di mana pada akhirnya Lorenzo berhasil mengalahkan Gerbino. Pampi yang baru aja resmi menikah beberapa menit lalu, kini akhirnya resmi menjanda. Pampi menghampiri mereka dan Kon pun mengajak Pampi untuk menikah. Dengan sopan, Pampi menolak itu. Awalnya Kon kecewa atas semua perjuangan yang udah ia lewati. Ketika Pampi membuka penutup wajahnya, barulah Kon tersadar jika Pampi yang ia maksud adalah Elisa yang ia temui di sungai. Dan datanglah Elisa dari belakang Pampi. Karena udah saling cinta, Kon pun memilih Elisa dan mereka pun berpatukan. Di saat yang sama, ternyata Lorenzo udah pergi dari sana. Pampi pun langsung mencari Lorenzo. Film pun ditutup dengan Pampi yang kini telah siap untuk menikah dengan Lorenzo. Dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa dipetik dalam film ini adalah bahwa di tengah kekacauan hidup, keberuntungan dan kecerdikan bisa menjadi alat untuk bertahan. Lorenzo mewakili simbol manusia biasa yang memiliki kelemahan, tapi harus berusaha mencari jalan keluar dari tekad hidup. Dan dia pun berhasil. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.